Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Sejak hari pertama bencana, TNI dan Polri sudah mengirimkan ribuan personil membantu proses evakuasi, pencarian korban, serta pengamanan lokasi terdampak. Kehadiran aparat ini menjadi tulang punggung upaya penyelamatan, terutama di daerah-daerah yang aksesnya sulit dijangkau. Tak hanya aparat keamanan, tenaga medis, tim SAR, dan relawan, berbagai organisasi kemanusiaan turun langsung ke lapangan. Mereka memberikan layanan kesehatan darurat, pertolongan pertama hingga pendampingan psikologis bagi warga yang mengalami trauma akibat bencana. Untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas, pemerintah bersama TNI dan Polri mengerahkan bantuan logistik melalui berbagai jalur. Selain pendistribusian melalui darat, bantuan juga dikirim menggunakan kapal laut dan pesawat angkut milik TNI dan Polri guna menjangkau lokasi terisolasi akibat terputus akses jalan. Dalam tahap penanganan lanjutan, personil gabungan turut membantu perbaikan jembatan rusak, pemulihan jaringan listrik PLN, serta pembersihan rumah warga dan fasilitas umum tertutup material lumpur. Upaya ini dilakukan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat dan mengembalikan aktivitas sosial ekonomi warga terdampak. Serangkaian tindakan cepat dan terkoordinasi ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang dilanda duka. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan penuh hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Bagi masyarakat di wilayah terdampak, sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan para relawan menjadi harapan besar untuk segera bangkit dari musibah banjir bandang yang meninggalkan luka mendalam bagi Aceh dan Sumatera. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Konflik internal mengguncang pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU membuat sejumlah tokoh senior Nahdliyin angkat suara. Salah satunya Idrus Marham, anggota Majelis Penasihat Organisasi IKPMI, menawarkan jalan tengah konstitusional meredam ketegangan tanpa memecah belah Jamiah. Idrus Marham menyampaikan konflik internal di tubuh NU saat ini harus diselesaikan melalui langkah konstitusional, bukan dengan saling menyalahkan. Jalan keluar paling tepat adalah melaksanakan kembali muktamar sebagaimana mekanisme sebelum masa pandemi COVID-19. Idrus menyebut muktamar di Lampung mundur selama 6 bulan dan batas akhir pelaksanaan paling lambat pada Juni 2026. Muktamar ini dinilai sebagai jalan tengah tanpa ada pihak yang menang atau kalah, tanpa diuntungkan atau dirugikan, semata-mata untuk menyelamatkan NU sebagai organisasi keagamaan. Idrus menegaskan NU harus dikembalikan pada nilai-nilai dasar perjuangan sebagai rumah besar umat, bukan sekedar alat kekuatan politik. Dan oleh karena itu maka jalan keluar yang diusulkan adalah jalan keluar yang konstitusional. Ya, yang konstitusional. Itu jalan keluar. Apa itu? Tetap muktamar. Dan ini merupakan jalan tengah. Tidak ada pihak yang merasa menang, yang merasa kalah. Tidak ada pihak yang merasa harus dibela atau tidak, yang diuntungkan atau tidak. Tetapi muktamar adalah jalan wasatiyah, jalan tengah untuk dapat menyelesaikan konflik, untuk melakukan rekonsiliasi. Dengan rekonsiliasi melalui muktamar, Idrus meyakini NU ke depan akan mampu kembali berperan signifikan dalam isu keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan tanpa terjebak dalam politik praktis. Idrus juga menilai posisi NU saat ini berada di persimpangan antara pertarungan, gagasan, dan nilai harus segera disikapi dengan kedewasaan organisasi. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Natasha Alko, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.